penyesalan orang sudah mati banyak, tapi saya batasi pada tausiah kali ini hanya 5 poin saja. 5 penyesalan orang sudah mati. Kenapa Ustadz sebut angka 5? Karena rukun Islam 5. Kenapa nggak pakai rukun iman? Iya juga ya, tapi payah saya nyebutnya begini. Ada 5 supaya Bapak Ibu pulang mudah ngingat. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah ngalor ngidul. Ada orang ngomong bisa semua dia bahas, dari Donald Trump sampai Donald Bebek bisa dibahas. Saya tidak pandai. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahanam, ada neraka sakar, ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir, dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis tidak mau mendengar pengajian. Dan masyarakat Bandung sudah selamat dari neraka sa'ir ini insyaallah. Yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela, hayya 'alas shalah, menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu sehat orang azan dia laga ikan cupang. Orang azan dia tetap main game online PlayStation, bahkan mengejek-ejek orang sholat. Hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Padahal mestinya dia katakan la haula wala quwata illa billah. Tapi sampai masanya dulu kau berotot tegap, tapi akhirnya kau seperti bunga mekar, layu, kuning, mati. Berapa banyak dulu yang berotot tegap, sebelah kiri tatu ular kobra, sebelah kanan singa. Sekarang begitu keriput, kucing kena minyak. Mana suaramu yang menggelegar dulu? Mana kumis tebalmu dulu? Nanti saya cerita kumis, yang berkumis tersinggung. Mana badanmu yang tegap dulu? Yang tegap tersinggung. Lalu yang mau saya omongin apa? Tidak ada, keperkasaan hilang, tak bermakna. Tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid solat berjamaah, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Setiap langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ini orang-orang yang di atas ini kenapa derajatnya naik? Karena mereka berjalan kaki datang ke masjid. Karena jalan kaki itulah terlambat, maka naik ke atas. Tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Bolak-balik teriakan Allahu Akbar, memanggil, tapi dia tidak mau datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disalahkannya malah imam. Kamu kenapa nggak ke masjid? Imamnya lagunya terlalu slow. Akhirnya datang imam metal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap juga dia tidak datang. Kenapa? Karena memang hanya mencari-cari alasan. Beragama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Tapi cerita masalah solat berjamaah di Jawa Barat, mubazir. Cerita masalah solat berjamaah di Bandung, mubazir. Bandung lautan jamaah, ramai, melimpah ruah. Kalau mau lihat istiqomahnya, besok subuh foto gambar masjid masing-masing, like and share. Foto yang hari ini dari atas, dari depan, dari belakang. Besok subuh foto juga. Lalu besok buatkan gambar banding sebelum setelah. Ustadz ini mengkerdilkan kami? Tidak, ini negerinya para ulama. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai, ulama besar datang dari sini.
maka insya Allah kita diberikan istiqomah solat berjamaah ini insya Allah. Laki-laki yang solat berjamaah itulah laki-laki yang soleh, sedangkan laki-laki solat di rumah laki-laki solehah. 4. Siapa yang menyesal? Orang menyesal nanti mati ketika hidupnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah kita sambung tali silaturahim. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Loh, kok ketemu terus sama ente di masjid ini? Lah wong saya tinggal di sini. Rumah saya dekat dari sini. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang rumahnya jauh, tetap istiqomah ke masjid. Di Mesir, di tepi-tepi dinding masjid disediakan kursi. Kursi 2, 5, 3, 4. Untuk apa? Orang-orang yang tua dibawa oleh anaknya dengan kursi roda, didudukkan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mereka mesti dibawa bersilaturahim. Sebelum sholat salaman. Apa kabar Bapak? Sehat. Di mana sekarang keadaannya? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat, sehat. Istrinya sehat, sehat. Tetangganya sehat, sehat. Menyambung tali silaturahim. Sekarang orang tidak lagi ada sambung silaturahim. Sabtu, Ahad, libur, tidak masuk kantor, tidak ketemu orang. Dari mulai malam Sabtu nanti malam sampai hari Ahad sore hanya di depan komputer laptop. Jempol nih sampai bengkak. Tidak ketemu orang. Sunyi di tengah keramaian. Nenek, kakek, bapak, ibu, paman, anak, ponakan duduk di ruang tamu, tapi tidak ada bicara. Bahasa Arabnya la salam wala kalam. Bahasa Inggrisnya silent generation, generasi diam. Andai ada yang mati di situ pun dia tetap juga. Bukan dia tolong, dia foto langsung. Bagi yang kasihan tolong like and share. Kasihan, 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 kasihan. Ini dunia ini sudah kacau balau. Hari ini kita bertemu bersilaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk nanti di akhirat saling mencari karena ingin mengajak masuk ke dalam surga Allah. Ustadz Somad, tolong kenali wajah kami ini satu-satu Ustadz. Kalau Ustadz tidak melihat wajah saya nanti di akhirat, kalau Ustadz tidak melihat wajah saya di dunia, tolong cari saya Ustadz, kata jamaah. Lalu saya katakan, ente kok pede sekali masuk neraka? Jangan-jangan kau lebih dulu masuk surga daripada aku 100.000 tahun perjalanan saudaraku. Sampai di surga ketika saya tanya, ya Allah, mana anak-anak muda Bandung? Kata malaikat, mereka di VVIP, very very important person. Bersama malaikat dan Nabi Muhammad sudah menunggu ente 100 tahun yang lalu ya Muhammad. Saya panjang hisapnya, perhitungan saya panjang lama. Kenapa? Karena banyak silap dan salah. Berapa banyak ibu-ibu yang marah. Kenapa? Karena sopnya terganggu dengan lewatnya pasukan brigade berbaju hitam tadi. Sahabat UAS, ujian akhir semester. Berapa banyak orang-orang yang teraniaya, yang sakit hatinya tersinggung. Makanya saya tidak mau mencari kalian di padang mahsyar. Lebih baik saya minta maaf di dunia. Apakah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Insya Allah Pak Ustadz, begitu cara minta maaf. Undang orang ramai-ramai, minta maaf. Karena kalau kita datang satu-satu ke rumah, repot, ribet. Apalagi kalau sampai diobrolin kesalahannya. Pak, maafkan salah saya ya. Salahnya apa? Kemarin saya bawa istri Bapak. Apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sambung tali silaturahim. Apalagi ini bulan Rajab, habis ini bulan Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, sambung tali silaturahim. Biasanya tradisi kita dimanapun di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, kaum muslimin muslimat mengumpulkan
tetangga, sahabat, kerabat, semuanya diberi makan. Habis makan minum, habis minum snack, habis itu cuci mulut, habis itu kata sambutan. Bapak ibu saudara sekalian, anak-anak yatim menghadapi bulan suci Ramadan ini, maukah bapak ibu memaafkan saya? Tetangga yang sudah kenyang pun mau. Menunggu Ramadan baru minta maaf, menunggu Idul Fitri baru minta maaf, masalah. Karena kalau sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membawa silap dan salah, termasuk penyesalan. Menyesal kenapa aku tidak minta maaf dulu di dunia. Menyesal. Suami-suami, minta maaflah kepada istri kalau memang silap dan salahmu banyak. Tidak perlu malu. Mama, aku minta maaf padamu. Kenapa Pak? Aku sudah nikah siri. Banyak bapak yang ketawa, tapi ibu, nauzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, apa yang disesali manusia? Yang disesalinya adalah karena dia tidak pernah berdakwah. Hidup pernah, kaya pernah, berkuasa pernah, tapi berdakwah tidak pernah. Dakwah itu ceramah Pak Ustadz, bukan. Ini yang perlu diluruskan. Ada orang memahami dakwah itu ceramah. Gubernur nggak perlu ceramah. Kenapa? Sudah ada Ustadz Somad ceramah. Tapi gubernur dakwahnya apa? Membangun lokal untuk orang anak-anak usia sekolah. 7,2 juta. Jawa Barat penduduknya 48 juta. Anak usia sekolah 7,2 juta. Tidak bisa sekolah karena tidak ada lokal. Tapi ketika ada kekuasaan di tangan, menjadi gubernur, bisa dibangun sebanyak sekian ribu lokal. Akhirnya sekarang anak usia tamat yang bisa sekolah dari awalnya 800.000 orang menjadi 2 juta orang bisa tamat. Karena apa? Dakwah dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Oleh sebab itu maka berdakwahlah. Saya kebetulan dakwahnya cuman bisa ceramah dengan lidah. Bapak-bapak dari Polda, bapak-bapak dari Polresta, mereka nggak ceramah. Bapak-bapak kepolisian tidak perlu ceramah, cukup dengan pakai seragam datang ke masjid. Anak-anak muda termotivasi. Bro, lihat tuh, Pak polisi aja ke masjid. Masa kita nggak ke masjid? Iya juga ya, kata mereka. Tentara-tentara cukup dengan seragamnya. Allahu Akbar. Orang takut. Siapa yang ngejek-ngejek orang sholat yang di internet itu? Siapa yang berani ngejek orang sholat di internet? Kalau sudah polisi tentara ke masjid sholat berjamaah. Dakwah dengan perbuatan. Lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh, lebih sampai ke hati daripada ucapan. Saya lemah, hamba Allah yang dhaif. Hanya ceramah dengan khutbah, dengan seminar, dengan simposium, dengan lokakarya. Tapi ada orang yang bisa berceramah dengan kekuasaan. Kita yang tidak punya kekuasaan bagaimana? Pilih orang yang punya bakat politik untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat.